Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita mau datang kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita dengan penuh ucapan syukur untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Berkat penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pagi hari ini, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami rindu datang dalam hadirat Tuhan, membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian kita, mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Yesus, Yesus, Allah mulia, pertolongan-Mu memulihkan hatiku. Haleluya, kami tinggikan Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Kuasa-Mu yang besar menolong setiap kami, memulihkan hati kami. Hosana, terpuji Allahku, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Benar Tuhan bahwa kuasa-Mu melebihi segala permasalahan kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar menolong kehidupan kami. Kuasa-Mu yang besar memulihkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kita patut bersyukur karena kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh memuji nama Tuhan, dan kita boleh menyembah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Terlebih dahulu kita akan sama-sama membaca ayat kita di pagi hari ini terdapat di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Masih dengan tema yang sama, Kristus adalah penghiburan, di mana hanya Kristuslah yang menjadi penghiburan kita yang abadi, di mana dunia menawarkan penghiburan tetapi sifatnya hanya sementara. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita sedang bersedih hati, sedang berduka kita diberikan atau ditawarkan penghiburan dari dunia ini. Tetapi sifatnya hanya sementara. Ada batas waktunya.
sehingga kita kembali lagi berduka cita, bersedih hati. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberikan penghiburan sejati. Karena Kristus sendirilah yang menjadi sumber penghiburan bagi setiap kita. Salah satu sifat dasar dari Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah seorang penghibur. Allah memberikan penghiburan bagi setiap orang yang mengalami kedukaan dan kesedihan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan dan yang dapat kita percaya untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik. Kalau kita mengamati, kalau kita mempelajari ayat yang baru saja kita baca di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa sebab Tuhan menghibur. Nah, kata menghibur di sini itu kalau kita pakai dalam bahasa Ibrani yaitu nakam, yang berarti penghiburan, kesenangan atau kenyamanan yang berdasarkan atau berlandaskan atas belas kasihan Tuhan. Nah, Tuhan di sini sanggup mengubah padang gurun dan padang belantara menjadi seperti Taman Eden dan seperti Taman Tuhan. Malahan dikatakan di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga tadi yang kita baca, bahwa di dalamnya ada kegirangan dan sukacita serta nyanyian syukur serta mazmur pujian. Tuhan mampu mengubah padang gurun menjadi seperti Taman Eden. Padang gurun di sini memiliki pengertian keadaan hidup manusia yang kadang dipenuhi dengan masalah, duka cita, kesedihan, rasa kesendirian, bahkan kekosongan hati. Sementara Taman Eden berarti sukacita dan kebahagiaan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan membuat padang gurun seperti Taman Eden. Kata seperti di sini memiliki arti sama dengan atau mirip. Jadi tempat dan suasananya tetap padang gurun, tetapi terasa seperti Taman Eden. Tuhan sanggup mengubah padang gurun kita yang penuh dengan masalah menjadi terasa penuh dengan kebahagiaan seperti Taman Eden. Artinya masalah mungkin akan tetap ada, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan saat kita sedang berada dalam masalah yang melingkupi kita. Betapa bersyukurnya kita ketika kita sudah mengetahui firman Tuhan hari ini dan kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah duka kita menjadi sukacita, karena hanya Tuhanlah yang mampu dan hanya Tuhanlah yang menjadi penghiburan sejati bagi setiap kita. Mungkin kita masih menghadapi hari-hari ini tekanan hidup berupa masalah atau penderitaan atau duka cita atau kesedihan yang berlarut-larut.
Dan mungkin hari-hari ini kita merasa sendirian, tidak ada orang yang menemani dan mendukung kita. Tapi percayalah bahwa hanya ada satu pribadi yang setia, selalu menemani kita, selalu menghibur hati kita, yaitu Kristus Yesus. Ketika kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, semua permasalahan, duka cita, kesedihan itu akan kita dapat lalui dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Asalkan syaratnya kita harus mengundang Kristus Yesus ada di dalam hidup kita dan berdaulat atas hidup kita. Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan penghiburan yang sejati? Caranya kita harus datang kepada sumbernya. Sumber penghiburan yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus. Ketika kita sedang menghadapi permasalahan, atau ketika kita sedang ditinggal oleh orang yang kita kasihi, ditinggal pergi, atau kita mengalami putus cinta, kita putus hubungan dengan kekasih kita, dan kita tidak lagi berhubungan, rasa sedih, rasa duka kita itu pasti ada. Tergantung sikap kita mengelolanya. Apakah kita mau berlarut-larut atau kita mau mengobati rasa duka cita kita, patah hati kita dengan datang kepada Kristus. Di saat kita sedih, di sanalah kita akan melihat sosok atau pribadi Kristus sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita. Tuhan atau Yesus sendirilah yang akan menolong kita, akan menemani kita di masa-masa yang sukar. Di dalam kehidupan ini kita seringkali diperhadapkan dengan dua sisi kehidupan. Sisi kehidupan itu ada gelap dan terang, ada sukacita dan duka cita. Ada kebaikan dan ada keburukan. Tinggal kita mau memilih yang mana. Kalau kita memilih pilihan yang benar dan berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak akan takut atau kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kecewa atau gagal di dalam kehidupan kita. Tuhan Kristus yang sebagai penghibur sejati adalah Tuhan yang selalu menganggap bahwa kita ini adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Apapun yang kita alami ketika kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menceritakan segala sesuatu yang kita alami, percayalah Tuhan mau mendengarkan. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kita boleh dikuatkan untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan keduka-citaan. Ketika kita menghadapi permasalahan atau sedang bersedih hati, lepaskanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menghibur kita. Mungkin masalah itu tidak secara tiba-tiba selesai. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan merasa seakan-akan kita berada di taman bunga, di mana terdapat sukacita, kedamaian, dan penghiburan. Kita tidak bisa menghindari dari hal-hal yang dapat membuat kita atau membawa kita pada masalah, kesedihan, kepahitan, atau sakit hati.
Tetapi yang kita bisa lakukan adalah mengatasi masalah itu. Bagaimana caranya? Lewatilah semua masa yang menyedihkan itu bersama dengan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, ceritakanlah semua masalah kepada Tuhan, nanti Tuhan akan menolong. Bersyukurlah ketika kita sedang menghadapi kesulitan, karena kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kita telah melewati masalah, kita akan semakin mencintai Tuhan, karena kita melalui masa sulit bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekarang, ambillah keputusan. Apakah kita mau terus menangisi diri kita sendiri, meratapi nasib kita, atau kita kalah dengan masalah yang kita hadapi, atau kita mau membuka hati, telinga kita untuk mendengar Tuhan. Hari ini putuskanlah untuk bangkit dan membuka hati bagi Tuhan, karena Tuhan ada di sana dan kita akan menemukan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena ada hanya di dalam Tuhanlah yang bisa kita andalkan dan yang bisa memberikan penghiburan sejati. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, seduka apapun perasaan kita, asalkan kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan yang abadi, tidak hanya sementara sifatnya, tetapi kekal sampai pada akhirnya. Puji nama Tuhan, biarlah renungan di pagi hari ini menjadi berkat, dan kita akan sama-sama tutup dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh dikuatkan kembali bahwa kami memiliki pribadi yang selalu siap sedia membuka tangannya, membuka telinganya untuk mendengar seruan isi hati kami. Ketika kami boleh mengalami penderitaan, duka cita, kami hanya akan datang kepada Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau memberikan penghiburan yang sejati. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Hari ini, dari pagi hingga petang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan penyertaan Tuhan ada menaungi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.